Berbicaralah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah kita sore hari ini diambil dari Perjanjian Baru, Galatia pasal 4, ayatnya yang keempat, lalu kemudian Ibrani pasal 1, ayatnya yang pertama, lalu dengan ayatnya yang kedua. Kami akan membacakan dari depan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, mengikutinya dalam hati. Dalam Galatia 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Lalu dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Shalom. Shalom. Ya. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Ya. Ada pepatah mengatakan, ini pepatah yang sudah biasa kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk saling kita menerima satu dengan yang lain, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Pendeta Flora Nurliana Boru Pasaribu. Jadi suami saya ada di sini, Parlaungan Simatupang. Kami mempunyai satu anak, anak saya panjang. Jisan Pablo Alexander King Simatupang. Umurnya masih 1 tahun 2 bulan. Ya, demikianlah perkenalan singkat dari kami. Nanti selanjutnya bolehlah kita di belakang cincau-cincau. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Kalaulah kita dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, pertama ketika kita menelusuri apa yang kita alami, barangkali tidak pernah sekalipun kita tidak mengalami masa-masa galau dalam hidup kita. Walaupun bagi orang yang percaya, galau itu adalah God always are deserting. Allah itu selalu mengerti akan keberadaan kita. Bukan galau seperti yang ada di Facebook atau di Twitter, Instagram. Bagaimana Allah meninggalkan kehidupan manusia seolah-olah manusia tidak mempunyai harapan. Tapi sesungguhnya firman Allah mau menyatakan kepada kita, berulang kali Allah mencoba, berulang kali Allah datang kepada kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Di setiap kali kita terjatuh, saat itu Allah mau mengangkat kita dari kejatuhan kita. Ya pasti. Setiap orang yang meragukan itu, maka gelaplah harinya untuk menjalani tahun 2016. Bukankah ini yang mau diajak di dalam konteks apa yang dialami oleh jemaat Tuhan dalam Ibrani setiap saat mereka bergumul. Bagaimana mereka harus membaca firman Tuhan dengan benar. Bagaimana mereka harus menyaksikan keberadaan Yesus Kristus dalam hidupnya. Sejak kali mulutnya berbicara tentang kebenaran, saat itu hukuman akan menantang kehidupan mereka. Barangkali saat ini kita berteriak di sini, memainkan musik dengan alunan yang indah. Lalu semua orang bertepuk tangan, tak ada orang yang keberatan. Justru orang semakin diberkati. Lalu orang semakin mengucap syukur oleh karena pujian kita. Tapi dulu dengan sekarang itu berbeda. Lain dulu, lain sekarang. Kini ku hidup di dalam Tuhan. Dulu memang bangsa Israel, dulu umat-umat Tuhan, mereka itu bergumul dalam kehidupannya untuk menyatakan kebenaran Kristus itu di dalam dirinya. Apakah mereka betul-betul mau hidup dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan? Sekarang juga, kalau orang yang ragu-ragu untuk mengikut Tuhan, pasti dia akan memilih, ngapainlah kita bersusah-susah payah hidup di dunia ini. Kalau ditanya dalam sistem pemerintahan agamanya apa? Kalau dijawab Kristen tak usah naik jabatan. Mau ganti KTP?
Baru nanti pemilihan anggota DPR, terpilihlah menjadi anggota DPR. Ternyata yang sudah terpilih jadi anggota DPR itu tadinya berKTP Kristen, diubah menjadi KTP-nya Muslim, lalu duduk dalam satu jabatan menteri atau anggota DPR. Bukankah itu sangat ironis? Amang Inang, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Sekalipun ada penyanyi yang mengatakan, berulang kali aku mencoba selalu untuk bertahan. Ini juga yang dipakai oleh Yesus Kristus. Berulang kali aku mencoba untuk selalu bertahan terhadap sikap manusia yang selalu mengabaikan firman-Ku, yang selalu mengabaikan kebenaran tentang hukum-Ku, tetapi aku masih bertahan. Cinta kita bisa berubah. Biasanya jemaat Tuhan itu karakternya berubah-ubah. Ada orang mengatakan tapi tidak tahulah kalau di GBI Pentaburan mau hari Senin, mau hari Selasa, mau hari Kamis semuanya tetap sukacita. Mau tahun 2015, tahun 2016 tidak ada tahun yang kelam. Semuanya itu tahun yang penuh dengan keterangan. Sebab tahun itu adalah tahun anugerah yang datangnya dari Yesus Kristus. Itu yang membuat kita tetap memuji dan memuliakan Dia. Tetapi bagi orang-orang yang menganggap bahwa hidup ini bukanlah anugerah dan hidup ini bukanlah mempunyai makna yang berarti, maka tahun yang dialami dalam hidup ini adalah tahun yang penuh dengan kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Dalam konteks firman Tuhan, banyak orang yang bergumul untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Untuk menyatakan suatu kebenaran tentang apa yang baik dan apa yang salah. Hari ini sebelum kita melayani di GBI Pentaburan ini, tadi kami melayani di GKPA Pencernihan. Lalu konteks firman Tuhan yang dibacakan di sana adalah tentang pergumulan Yeremia. Kalaulah Yeremia menjadi seorang tokoh atau seorang nabi yang mengalami pergumulan dalam hidupnya, mengalami gejolak dalam hidupnya, apa yang dipergumulkannya? Pergumulan yang dialaminya adalah untuk menyatakan sebuah kebenaran terhadap sifat dari saudara-saudaranya sendiri. Untuk menyatakan sebuah kebenaran terhadap sikap dan karakter bangsanya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Kalau kita mau menyatakan kesalahan tentang orang lain, apakah itu sesuatu yang mudah? Apakah itu sesuatu yang gampang? Bukankah kita harus mempersiapkan diri kita ketika kita menyatakan kebenaran tentang kesalahan orang lain akan ditolak, bahkan akan dibenci oleh karena kebenaran itu sendiri? Bukankah ini juga yang menjadi konteks pergumulan oleh jemaat yang ada di Ibrani? Ketika mereka mau menggumuli firman Tuhan, ketika mereka mau mempertahankan kebenaran tentang Kristus, saat itu mereka harus ditentang dengan segala kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Ya kalau mereka mengatakan, kalau kita melihat kepada kemampuan diri kita sendiri, apakah kita akan mampu? Apakah kita sanggup menderita? Makanya ada orang mengatakan seperti ini. Dalam sebuah kaset, kalau saya, walaupun saya datang dari gereja kontemporer yang berlatar belakang gereja Kristen Protestan Angkola, tapi saya suka bernyanyi di mimbar. Karena nyanyi di mimbar itu milik semua orang. Ya Amang Inang ya. Iya, orang Kristen suka bernyanyi. Aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya bukan, kasetnya rusak. Meskipun saya rusak lagi kasetnya. Mengapa? Karena memang dalam hidup ini, kalau manusia dalam kegalauan, kalau manusia mengalami gejolak, pergumulan, kesusahan dalam hidupnya, tidak semua orang mau mengangkat tangannya, lalu menjadi panji-panji Kristus, seperti apa yang dialami oleh para pembenar-pembenar kita zaman dahulu.
Apa yang bisa kita dapatkan di sana? Baru kita ke sana. Apa untungnya kalau kita memilih dia? Baru kita pilih dia. Apa untungnya kalau kita mendukung dia? Berapa rupiah yang kita akan terima dalam amplop, misalnya seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, tetapkan hatimu. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan Yesus Kristus di dalam kecilnya, masa dia kecil, dia diantar oleh orang tuanya untuk belajar hukum Taurat. Fungsinya untuk apa? Untuk dia bisa membedakan manakah kehendak Allah dan mana kehendak yang bukan kehendak Allah. Kalau zaman sekarang, masihkah hati nurani kita berbicara berdasarkan firman Tuhan? Atau berbicara berdasarkan keuntungan dan manfaat? Ya, kalau saya bisnis dengan Anda, untungnya opo? Untungnya iki loh. Terus jalannya opo? Ya menipu-nipu sedikit lah. Amang inang yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Intinya adalah takluk kepada hukum Taurat. Siapakah dia? Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Ini pertanyaan juga bagi kita. Ngapain dia? Yesus Kristus itu, bukankah dia itu adalah Tuhan? Amang Inang tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Buat apa dia takluk kepada hukum Taurat? Bukankah dia itu yang mempunyai hukum Taurat? Ini adalah sebuah pergumulan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang Kristen. Mengapa ini menjadi pergumulan? Biasanya orang yang merasa dekat dirinya dengan Tuhan itu yang cenderung melakukan kesalahan. Biasanya orang yang merasa memiliki firman ini adalah firman yang menjadi bagian dari hidupnya, justru itulah yang melupakan firman Tuhan. Yang mau dinyatakan dalam firman ini. Tuhan mau membuka hati kita. Bukan karena merasa kita memiliki Allah itu menjadi bagian kita. Tetapi harus kita yakini dan harus kita lakukan firman itu dalam hidup kita. Sehingga itu menjadi hukum yang benar dalam diri kita. Bukan karena merasa punya, merasa memiliki, merasa dekat, tidak sama dengan mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Ketika kami mengikuti pembukaan sidang raja yang ke-7, lalu gubernur kita berbicara seperti ini. Ibu pendeta, Bapak pendeta, terkhusus yang mukanya bersegi-segi seperti saya, itu menunjukkan bahwa kami adalah orang Batak. Cirinya adalah Batak. Terkhusus Ibu pendeta, Bapak pendeta yang berasal dari suku Batak, kalau Ibu dan Bapak pendeta melihat lebih banyak supir-supir Kopaja dan Metro Mini itu adalah saudara Bapak dan Ibu. Dan saya juga memperhatikan rata-rata mereka itu bergereja kalau enggak di GKPA, di HKBP. Kalau enggak di GKPI. Loh, kan setiap hari Minggu para pendetanya suka berkhotbah dan melayani mereka. Kok setiap hari kalau mereka lagi membawa Kopaja atau Metro Mini, ketika mereka minum dari botol aqua, lalu mereka dengan tidak merasa bersalah akan membuang botol aquanya dari depan kaca mobilnya, plung, mau kena atau orang lain yang ada di bawah, mereka tidak peduli. Ini adalah sebuah shock terapi namanya kepada para pengkhotbah. Mengapa? Karena terkadang kami merasa dekat dengan jemaat kami, lalu kami lupa melihat kedalaman dari kehidupan mereka, melihat sebenarnya sesungguhnya karakter mereka, apakah mereka bertumbuh di dalam Kristus, apakah mereka hanya mendengarkan khotbah, lalu lupa hidup di dalam firman itu sendiri. Ini menjadi pergumulan setiap pelayan dan juga setiap orang Kristen. Apakah saat kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita tahu Yesus Kristus itu adalah
Allah kita, dia sudah lahir dari seorang perempuan, lalu dia yang memegangkan kebenaran, dia takluk pada hukum Taurat. Setelah itu, ya, I know, but I am not doing. Ya, saya tahu, tapi saya tidak bisa melakukannya. Sudah mengerti? Ya, saya mengerti, tapi pergumulan saya masih sulit untuk melakukannya. Ini sama dengan pembohongan publik namanya. Bagaimana kita bisa ditolong oleh Allah? Ini yang mau digugah. Hati kita mau dibuka melalui firman ini. Bagaimana Allah mau menolong kita kalau kita tidak bersandar pada firman-Nya? Bagaimana Allah mau membuka tingkap-tingkap berkat-Nya kalau kita tidak hidup dalam hukum yang Dia tawarkan bagi kita? Jangan salah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, ada di sini miskomunikasi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Banyak orang berpikir kalau Yesus Kristus fungsinya datang menghapus hukum Taurat. Tidak, dia tidak mau menghapus hukum Taurat. Tapi dia menyempurnakan hukum Taurat. Justru di dalam teks kita dikatakan dia takluk kepada hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, apa pergumulan kita? Apa masalah kita? Apa persoalan kita? Jangan cari jawaban di pergumulan itu, akar pahitnya di mana. Lalu kepada siapa harus diselesaikan. Tapi coba introspeksi masing-masing, termasuk kami secara pribadi. Seberapa dekatkah hubungan saya dengan Tuhan? Seberapa intimkah hubungan pribadi yang sudah saya bangun dengan Tuhan? Seberapa dalamkah saya merenungkan hukum-Nya dalam hidupku? Sehingga setiap hal dalam pribadiku mencerminkan kebenaran dalam hukum Tuhan. Oh, kalau begitu tidak perlu lagi dong cari-cari di mana persoalannya. Persoalannya adalah saya kurang menggumuli firman Tuhan. Kalau saya mau mendapatkan pertolongan Tuhan, berarti saya harus menggumuli firman Tuhan. Gampang. Ya bisnis bisa saja bisnis berjalan lancar. Usaha bisa saja usaha berjalan lancar. Tetapi lebih daripada itu, di atas segala-galanya, firman harus menjadi nomor satu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam Ibrani dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ini kalau kita pikir-pikir ya Amang Inang ya, memang kadang-kadang kita ini keterlaluan sekali memang. Gak tahu kadang kita posisinya di mana. Apakah ini posisinya kita sekarang yang mencipta atau Allah yang mencipta? Kita ini posisinya sebagai ciptaan. Kadang-kadang kita ini berproses sebagai kita orang yang mencipta. Lalu kita berdoa, kadang-kadang dalam doa kita pun kita mengatur semuanya kepada Allah. Harus begini ya Tuhan, jodohku harus putih, lalu dia harus orang Chinese, lalu dia harus pintar, pengusaha. Jangan yang hitam ya Tuhan. Inilah kadang-kadang memang kita manusia ini. Kadang-kadang gak tahu kita di mana posisi kita. Menempatkan Allah itu sebagai apa dalam hidup kita. Tapi walaupun begitu, Allah berulang kali datang ke dalam kehidupan kita. Dia selalu mengulang-ulang, tujuannya apa? Untuk memberikan kesempatan bagi kita. Untuk berubah dari prinsip kita yang semula. Allah itu membuat saya supaya manja. Bukan. Bukan untuk memanjakan. Orang Kristen itu bukan orang Kristen yang manja, yang menunggu harus diberikan, yang menunggu harus ditolong, yang menunggu harus dipanggil, harus dirayu-rayu supaya beribadah, harus dikasih tips supaya datang ke tempat ibadah. Tidak. Orang Kristen itu penuh roh, penuh spirit, semangat, bergairah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bukankah itu yang kita rasakan dalam hidup ini? Dan harus itu yang harus kita rasakan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, di sini juga dikatakan Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Bayangkanlah, sudah kita dicipta oleh Allah, sudah dikasih kepada kita sebelum manusia diciptakan di dunia ini. Allah terlebih dahulu menyediakan segala yang dibutuhkan oleh manusia. Ini memang dikasih hati malah minta jantung ini. Udah dikasih jantung malah diinjak-injak. Udah dicipta, disediakan yang dibutuhkan, malah memerlukan orang yang mencipta itu lagi lebih rendah daripada dirinya sendiri. Oh, poiki. Ini kita harus sadar ini. Harus sadar kita betapa baiknya Allah itu. Betapa pertolongan Tuhan itu tiada duanya di dunia ini. Dan tidak ada yang sebanding dengan itu. Dia yang seharusnya dipuji. Dia yang seharusnya dimuliakan. Dia yang seharusnya ditinggikan. Tetapi untuk kita memperoleh bagian dalam kemuliaannya itu, Dia rela nyunzuk lebih rendah dari kita. Ini tidak ada di dunia ini yang seperti ini. Di agama manapun kita cari tidak akan pernah ada yang seperti ini. Jadi Amang Inang, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, Allah itu begitu baik. Amin. Apakah ada di antara kita yang mengatakan Allah itu tidak baik? Coba angkat tangannya. Pasti tidak ada. Allah itu begitu baik. Allah itu begitu mengasihi kita. Dia peduli dengan perasaan kita. Bukan hanya dengan perasaan, dengan segala kebutuhan kita. Dia memenuhi segala apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Hanya saja yang Dia katakan, percayalah kepadaku dan jangan kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mengapa? Sesungguhnya kita tanpa Allah, kita bukanlah apa-apa. Amin. Kita tanpa Allah, kita bukanlah apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, jikalau kita membuka hati kita, lalu membiarkan Allah yang bekerja dalam diri kita, pasti kita akan memperoleh segala janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau Allah berbeda dengan manusia, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan sebuah ilustrasi yang saya ceritakan ini, tapi tidak apa-apa kalau sudah yang kedua kali didengarkan. Anggap saja itu selingan yang membuat kita tidak ngantuk sore hari ini. Karena ini rawan-rawan mengantuk ya, dari pagi tadi sudah beraktivitas, lalu semakin sore akan membuat kita semakin lelah. Lalu ada 3 orang sedang berdiskusi. Yang pertama adalah orang Jepang, lalu yang kedua adalah orang Indonesia, yang ketiga adalah orang Amerika. Ya, kalau dibanding-bandingkan memang negara yang 3 ini pasti yang paling tertinggal adalah kita orang Indonesia dalam segi kecanggihan teknologi, informasi dan lain sebagainya. Orang Jepang masih jauh lah di atas kita. Lalu mereka berbincang-bincang. Apa yang bisa kamu tunjukkan kelebihan dari negaramu? Lalu orang Amerika mengatakan, di negara kami dolar adalah satu kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh negara-negara berkembang. Lalu dia mengambil uang dolar. Tunjukkan uang dolar. Wah, kalau orang Indonesia dengan orang Jepang melihat uang dolar pasti matanya berbinar-binar. Kapan ini sistem kurs dalam mata uang rupiah akan turun lalu dolar naik, bisalah itu ditukarkan. Lalu orang Amerika ini membuat uang dolar ini menjadi kipas. Kamu melihat ini uang? Orang Indonesia dengan orang Jepang mengatakan, wah luar biasa. Lalu tanpa sungkan-sungkan orang Amerika ini mencemplungkan
beruang yang dia kipaskan itu ke air. Waduh, orang Indonesia langsung berteriak, kenapa kamu cemplungkan itu ke dalam air? Itu sangat berguna bagi kami orang Indonesia. Tolong berikan itu sama saya. Lalu orang Amerika bilang, aduh, uang dolar begini mah di negara kami tidak terlalu penting. Banyak lagi di sana. Lalu orang Jepang ini berpikir, aduh, itu mah orang Amerika. Saya orang Jepang. Apa yang bisa saya banggakan yang membuat saya nampaknya hebat? Lalu orang Jepang ini berpikir, oh, produk-produk Jepang itu kan luar biasa. Seperti alat panggangan dan lain-lain, merek Philips dan lain-lain sebagainya itu kan cukup terkenal. Lalu dia ambil personil apa namanya, Persomex, apa sih namanya itu, seperti alat-alat piring yang cantik-cantik, apa bahasa ibu rumah tangganya? Itulah itu dan sejenisnya, karena saya tidak tahu bahasa ibu rumah tangganya. Dia ambil piring-piring cantik yang begitu wow, harganya mahal. Biasanya kalau ibu-ibu kalau melihat benda-benda antik seperti itu, aduh, bisa-bisa suaminya nanti kalau mau tidur, Pak, benda yang di sono itu loh piringnya antik, mama gak bisa tidur, beli dong Pak. Pasti gitu kan pikirannya, apalagi ibu-ibu suka sesuatu yang cantik, membuat suasana menjadi indah. Lalu dia bawa, oh itu mahal. Orang Indonesia pastilah dia akan terkagum-kagum. Dia bilang, wah itu mahal, bagus. Dijual di Indonesia, ibu-ibu pasti ngumpul dengan cepat. Kalau dikatakan PA, ibu-ibu susah datang PA. Tapi kalau dikatakan diskon 70%, waduh. Amazing. Tak dari mana saja nanti datang ibu-ibu. Padahal kadang-kadang barang yang dibeli itu tidak dibutuhkan dalam rumah tangga. Nah ini dia, harus diintrospeksi. Lalu itulah yang dia ingat di Indonesia. Kalau begitu, bagaimana nanti kalau dia melakukan sesuatu hal? Saya akan memintanya. Lalu orang Jepang itu mencampakkan, bang. Aduh, kenapa itu dipecahkan? Tolong itu berikan sama saya. Orang Jepang jawabnya apa? Waduh, di Jepang ini gak berharga. Banyak di sana. Dibuang sajalah ini. Orang Indonesia mulai berpikir, aduh kalau begitu apa yang mau saya banggakan? Udah saya pesek, saya pendek. Udah itu bahasa Inggris saya pun gak bagus banget. Apa yang mau saya banggakan ini? Oh dia teringat istrinya dia bawa. Lari-lari dia mencari istrinya, diangkatnya istrinya. Lalu orang Jepang bilang dengan orang Amerika, oh ada apa itu istrimu, kenapa kau angkat? Dia campakkan istrinya ke kolam renang, dia buang istrinya, dia bilang, di Indonesia banyak begini. Waduh parah. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, itulah manusia. Manusia suka membuang ketika dia merasa itu tidak berguna lagi. Tapi Allah sekalipun kita tidak berguna bagi manusia yang lain, sekalipun kita ini sudah menyakiti hatinya, dia tidak pernah membuang kita. Justru dia menolong kita lewat kematiannya. Datang dia, dihampirinya kita, ditolongnya kita. Bahkan berulang kali, dari dulu, dari zaman sebelum Nabi. Bahkan sampai sekarang ini, Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dia berikan kepada kita. Supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal dan berhak menerima berkat dari dia. Saat ini juga Allah mengundang kita untuk ditolong oleh Allah. Percayalah kepada Allah, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan taburkan di tengah-tengah kami. Terima kasih kalau Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengenali kami lebih dalam. Bahkan lebih dari diri kami sendiri, Tuhan mengenali kami. Kami manusia yang suka bersandar kepada pengertian kami sendiri, mengandalkan kemampuan kami sendiri,
Sehingga kami tidak mampu untuk melepaskan kami dari persoalan kami. Kami tidak bisa bangkit dari segala pergumulan yang kami alami dalam hidup kami. Saat ini Tuhan datang. Tuhan menawarkan kepada kami kehidupan damai sejahtera. Kehidupan yang kekal. Berkat-berkat dicurahkan apabila kami datang kepada Tuhan. Menerima pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan dengan firman-Mu yang hidup di dalam kami menjadi penolong bagi kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya mewakilkan Gembala Sidang dan juga jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Flora Pasaribu yang sudah melayani kita, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Dan biar kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan Ibu dimanapun juga Ibu melayani Tuhan. Dan biar kiranya Roh Kudus juga terus menyertai kita semua agar firman-Nya terus hidup di dalam kita. Amin. Haleluya. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Dan persembahan ini kita peruntukkan untuk sarana. Dan biar kiranya kita juga memberikan yang terbaik. Dan ini menjadi investasi kita buat kerajaan Tuhan. Dan kita berikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, semua disediakan Tuhan.